Saya akan khotbah pagi ini tentang dikenal Allah. Kita baca dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Percuma kita sibuk pelayanan kalau kita nggak dikenal sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Menurut saya sedih sekali dan paling ironi dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Kalau di ujung hidup kita, ini yang kita dapat. Bukannya mahkota, bukannya pujian, bukannya sambutan. Tetapi Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Ibaratnya suami istri gitu. Tiba-tiba kita udah tua, terus kita diusir dari rumah dengan perkataan, gue gak kenal lo, pergi dari sini. Sedih gak kira-kira? Heartbroken, menurut saya gak ada musibah yang lebih buruk dari selain kejadian ini. Dan kita lihat di ayat sebelumnya, sebenarnya perikop ini bicara tentang hati-hati dengan nabi palsu dan sebagainya. Lalu Tuhan bahas bahwa di akhir zaman, di hari-hari terakhir akan banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Mereka bikin banyak mujizat, mereka ngusir setan dan mereka bernubuat, tapi mereka ditolak Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, ini sebuah peringatan penting bahwa yang kita cari bukan pemakaian Tuhan. Tapi ternyata yang paling penting adalah melakukan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Percuma kita sibuk pelayanan, kita pikir dengan membawa begitu banyak persembahan dan semua yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Kalau semua itu enggak diterima sama Tuhan. Dan Tuhan bilang dia enggak kenal kita. Nah, bagaimana kita dikenal Allah? Ini yang saya pengen share. Yang pertama, be present. Pengkhotbah 4 ayat 17 berkata begini, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Katakan amin. Perhatikan ayat ini baik-baik. Menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bapak Ibu dengar baik. Be present artinya begini. Your presence is more important than your present. Yang arti dalam bahasa Indonesia, kehadiranmu, pribadimu lebih penting dari hadiahmu. Kehadiranmu lebih penting daripada persembahanmu. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau waktu kita datang sama dia, yang dia cari itu kita. Saya bayangin ya, waktu saya dulu keluar kota terus, ke pedalaman terus, pelayanan. Anak-anak saya tuh masih kecil-kecil. Dan waktu saya pulang, mereka gak pernah tanya gini, bawa kado gak? Gak pernah. Begitu saya muncul di pintu, mereka langsung lari dan peluk saya. Favorit saya adalah dipeluk anak-anak. Seneng banget dipeluk gitu loh. Apalagi waktu anak-anak masih kecil, yang dia peluk tuh apa? Kaki kita ya kan? Kebayang gak yang punya anak? Waktu kecil yang dipeluk tuh kaki kita sampai kita gak bisa jalan gitu. Dan saya bahagia banget. Dan mereka gak pernah nanya gini, Mama bawa apa? Gak ada. Gak pernah anak saya nanya gitu. They just wanted me. Mereka maunya saya pulang. Saya lagi di pedalaman, signal susah. Kadang-kadang anak saya gak bisa telepon saya. Dan one day ketika saya keluar dari pedalaman, Zoe kecil, baby Zoe telepon saya dan bilang gini, Mommy, where are you? I miss you. Aduh, itu heartbroken banget, tau gak sih? Kalau ada pengorbanan yang saya rasa itu paling berat selama mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan, adalah meninggalkan anak-anak saya. Jadi saya kehilangan banyak waktu bersama anak-anak saya yang lucu-lucu. Dimasain mereka yang gak pernah balik lagi gitu loh. Saya kasih tahu, Tuhan juga sama kita.
It doesn't mean he doesn't love your offering, but he love you more. Tuhan bukannya nggak mau saudara bawa ke rumah Tuhan segala persembahan. Tapi Tuhan menginginkan hatimu dan hidupmu. Jadi apa yang Tuhan mau adalah gini. Kamu cari dia sungguh-sungguh. Berikan hidupmu, berikan waktumu. 1 Tawarik 16 ayat 11 bilang gini. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yuk cari Tuhan sungguh-sungguh. 2 Tawarik 16 ayat 9. Mari kita lihat, sama-sama kita baca. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Siapa yang dikenal Allah? Mereka yang bersungguh-sungguh mencari dia. Katakan amin. Tuhan bersungguh hati terhadap dia tuh something banget. Anda mau gak nikah sama orang tuh yang bersungguh hati sama Anda? Gua gak mau yang lain, gua mau lu. Imagine that. Saudara, kalau Anda pengen dikenal oleh seseorang, apa yang Anda harus lakukan? Kenalan dong. Bangun hubungan dong. Ibaratnya gini. If you want to be noticed by someone, you have to jump in front of them and introduce yourself. Yang jomblo-jombo. Kalau Anda pengen dinotis sama orang yang Anda suka, Anda harus berdiri di depan dia dan perkenalkan namamu. Amen? Anda pengen gak dikenal sama orang yang Anda suka? Saya kasih tahu. Staff sama pengerja di ICI yang gak pernah datengin saya dan berusaha mengenal saya, tidak saya kenal. Honestly speaking ya. Sekarang ini ada 400-an lebih volunteers. Tidak semua saya kenal. Kenapa? Mereka gak pernah berusaha mengenal saya juga. Honestly speaking, dari semua singers yang saya kenal paling 4. Pemusik yang saya tahu namanya, nggak semua. Why? Karena mereka datang pelayanan tapi nggak berusaha mengenal gembalanya. Abu Heni nggak pernah datang ke pertemuan praise and worship. I'm sorry, kalian banyak banget gimana gue kenal. Tapi yang saya akan benar-benar kenal adalah yang punya inisiatif datengin saya dan bilang gini, Bu Heni perkenalkan nama saya A. Saya singer di gereja ini dan saya ada di sini karena Tuhan memanggil saya dan saya suka dengar khotbah Bu Heni gitu kan. Yang saya tahu gini, nggak semua pelayan Tuhan di ICI suka dengar khotbah saya. Serius. Mereka suka dengar khotbah Pak Jojo mungkin. Dan itu nggak penting. Tapi kalau Anda pengen dikenal seseorang, Anda harus datangi orang itu dan bilang, apa kabar? Saya Meti, saya senang sama kamu. Cerita dong. Anda jomblo, Anda sembunyi di kamar lalu berdoa, jodoh datang, forget it. Memang cewek sebaiknya nggak nembak cowok. Tapi kata Pak Jojo, memang kuda yang cari rumput, tapi rumput harus goyang-goyang. Iya dong. Bukan berarti dulu saya bergoyang-goyang depan Pak Jojo. Tapi paling nggak kalau lu pengen dinotis, lu harus datengin orang itu dan, nama gue Heni. Nama kamu siapa? Ada singer yang samperin saya cuma bilang gini, Bu Heni, saya senang pelayanan di ICI. Oh puji Tuhan. Terus kita pulang. Gue gak tahu namanya siapa. Karena dia gak pernah kenalan sama gue. Anda paham maksud saya? Kalau Anda pengen dikenal Allah, Anda harus datangin Tuhan dong. Introduce yourself. Anda bilang gini, masa Tuhan ciptain saya, Tuhan gak kenal saya? Sorry. Saya ngerti sekarang. Umat manusia jutaan. Kalau Yesus bilang dia gak kenal kamu, ada kemungkinan Yesus gak kenal kita. Pastikan Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan cuma sibuk cari berkatnya. Yang mau katakan amin. Yang berikut. How to get noticed. Bagaimana supaya kita dikenal Allah. Yang kedua, layani dan pedulilah sama sesama dengan ketulusan hati. Lukas 6 ayat 35. Yesus bilang gini, tetapi kamu
Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang bokamsyah dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36 sama-sama. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang mirip bapaknya pasti anaknya. Kenapa dibilang kalau kamu baik mengasihi musuh, baik sama orang yang gak tahu terima kasih, berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, kamu akan jadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Why? Kalau anak udah pasti dikenal, ada amin? Kenapa bisa gitu? Karena gini, kita cenderung lebih tertarik sama orang yang mirip sama kita. Ih, gua banget tuh orang. Cara berpikirnya sama. Hatinya sama. Tahu nggak, paling sulit itu menemukan orang yang sevisi sama kita. Yang senilai sama kita. Yang punya cara pandang yang sama. Apalagi ketika kita mencari suksesi. Penerus. Legacy. Untuk meneruskan perusahaan kita. Meneruskan organisasi kita, pelayanan kita. Kita pasti butuh orang yang gini loh. Paling enggak di tangan dia jadi lebih baik. Jangan sampai di tangan dia hancur. Yang setuju katakan amin. Nah untuk itu kita mesti cari orang tuh yang sevisi. Senilai. Sewarna, setujuan. Dan Bapa butuh anak-anak Tuhan yang sama kayak dia. Tuhan tertarik sama orang-orang tuh yang gini. Murah hati, karena dia Bapa yang pemurah. Orang-orang yang melayani sesama berbuat baik itu dengan ketulusan. Bukan karena kepentingan. Tuhan tertarik sama orang-orang tuh yang gak mementingkan diri sendiri. Selfless banget, karena Yesus itu selfless. Peduli sama orang lain. Hidupnya berguna buat orang banyak. Tuhan tertarik tuh sama orang-orang kayak gitu. Saya kasih contoh, Uria, orang Het. Anda tahu, waktu Daud bikin salah, dia satu hari gak pergi berperang dan naik ke atas istana dan dia lihat ada perempuan mandi. Jatuh cinta sama perempuan itu, nafsu sih kalau saya bilang, bukan jatuh cinta. Tidur dengan perempuan itu yang namanya Batsheba, lalu Batsheba hamil. Batsheba ini istri orang, yaitu istri Uria, orang Het. Nah, karena Daud takut Batsheba hamil, Uria yang sedang ada di medan perang disuruh pulang. Supaya bobo sama istrinya. Supaya kalau istrinya kemudian perutnya makin membesar, orang akan berpikir itu anak Uria. Apa yang terjadi? Di dalam 2 Samuel 11, ayat yang 8, Daud berkata kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Artinya boboklah. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Ayat 9, tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Waktu Daud dikasih tahu bahwa Uria gak pulang loh. Ayat 11, Uria jawab gini ke Daud. Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Bayangin, ini orang keren banget gak? Uria ini top banget, TOPPGT. Jiwanya tuh loh, beda gitu loh. Coba Anda jadi dia. Udah capek kerja. Tahu-tahu bos bilang gini, udah semua lagi sibuk nih. Udah lu pulang aja. Udah tidur aja. Dikasih hadiah lagi. Hamilin tuh istri lo, pulang sana. Pulang dong pasti dong. Udah kering nih butuh oli. Ada yang bilang gitu ke saya. Ada istilah gitu ya, saya bingung. Mendingan pulang, hajar istrinya pasti dipikir gitu kan. Ini Uria enggak. Dia lihat gini. Teman-temannya semua lagi berperang. Nggak ada yang tinggal dalam kenyamanan. Semua di kemah, semua bertarung nyawa. Masakan dia pulang ke rumahnya.
Itu bukti orang yang peduli. Nggak cari nyaman sendiri. Nggak mentingin diri sendiri. Mau berkorban. Saya kasih tahu. Saya pemimpin di gereja ini. Tapi saya mikirin staf saya. Ada satu staf saya yang hebat banget. Yang bantuin saya bangun gereja ini. Anda pikir laki-laki? Perempuan. Tepuk tangan buat perempuan. Dia tidak punya job desk bangun gereja. Nggak ada. Dia staf saya di ICI. Di YTP. Di ICI diperbantukan. Tapi dia full time di Tangan Pengharapan. PA saya. Nggak ada di job desk dia. Mengawasi pembangunan gereja. Nggak ada. Tapi karena saya percaya sama dia, saya bilang kamu bantu saya. Dia pulang tiap hari jam 12 malam. Pernah jam 1 malam. Rumahnya di Bekasi. Nyetir sendiri. Hebat nih perempuan. Nah saya kasih tahu. Dia gak mikirin dirinya sendiri. Dia bilang gini. Izinkan saya selesaikan pembangunan rumah Tuhan. Gitu. Ada gaji lebih gak? Gak ada. Gak ada. Ada tawaran. Kalau lu bantu gue bangun, gue kasih komisi 5%. Gak ada. No. Dia malah pastikan semua vendor itu kalau nganter barang dia yang terima. Supaya jangan ditipu. Jangan bilang besi 12 yang nyampe 10. Dia gak mau. Dia tungguin. Saya bilang kenapa sih kamu gak pulang aja? Gak bisa Bu. Begitu saya hilang semua juga pulang. Nanti kalau ada barang yang datang gak ada yang terima, gak ada yang cek. Saya harus di lapangan. Bayangin tuh. Karena saya lihat dia kayak begitu. Saya juga gak mau diam. Habis khotbah di Mahaka tanggal 25 malam, saya kesini. Temenin dia. Saya cek dari sudut ke sudut. Ada ruangan-ruangan kantor yang belum diberesin, sedangkan tembok udah harus dibobol besok pagi jam 6. Di Moy hanya bisa bobolin tembok jam 6 sampai 10 pagi. Ribet banget. Jadi kita lama ngerjainnya. Waduh, saya bantuin dia. Yang lain pada kemana? Orang ngertos. Tapi ini orang keren. Kemarin saya turun tangan sendiri. Setelah marah-marah, saya ambil lap, ambil sapu. Petrus kirain saya udah pulang. Saya bawa mbak dari rumah, disuruh pulang sama dia. Ibu udah pulang, ibu udah pulang. Orang saya masih nyapu di dalam. Saya angkatin komputernya staff. Saya buangin sampah mereka. Gak ada. Ibu Heni Kristianus, gak ada. Saya kerja, bantuin bongkar pohon Natal. Bersihin toilet. Saya beresin semua. Kalau enggak kita nggak bisa ibadah hari ini Bapak Ibu. 10.30 malam saya baru pulang semalam. Saya kasih tahu. Kenapa saya mau lakukan itu? Karena saya terinspirasi lihat staf saya. Yang nggak mikirin diri sendiri. Tapi dia mikirin. Masa gue pulang? Gereja belum siap. Masa gue pulang? Tukang-tukang masih pada kerja. Dia ikut di sini. Saya kasih tahu. Saya aja sebagai pemimpin, hati saya hancur lihat dia begitu. Bagaimana Tuhan sama kita? Kalau Anda tuh hidup gak mentingin diri sendiri. Gak cuma cari enaknya, cari beresnya. Tuhan akan lebih peduli kamu. Saya percaya kenapa kemurahan Tuhan begitu melimpah dalam hidup kami berdua. Karena kami peduli nasib hidup anak-anak bangsa Indonesia. Tangan Pengharapan gak membawa keuntungan bagi kami. Tapi keuntungan buat kerajaan Tuhan. Kalau kamu hidup gak buat diri sendiri. Tapi kamu peduli orang lain. Dan kamu mau mengorbankan kepentinganmu sendiri buat pekerjaan Tuhan. Saya kasih tahu. Kamu dikenal Allah. Haleluya. Yang ketiga. Bagaimana supaya kita dikenal Allah? Be generous. Memberikan yang terbaik dan melayani dengan sungguh-sungguh. 1 Korintus 8 ayat ketiga bilang gini. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Orang yang mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. Orang bisa memberi tanpa kasih. Bisa? Bisa. Suap mas Anda ada kasihnya. Bener gak? Untuk dapat pujian mana ada kasihnya. Buang-buang baju bekas ngosongin lemari mana ada kasihnya. Tapi orang tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Yang setuju katakan amin. Saya tuh kalau udah sayang sama orang, kemanapun gue pergi yang gue ingat nomor satu dia. Gitu.
Gue beliin, pasti dia. Nggak pernah nggak gue beliin. Meskipun Pak Jojo bilang, cukup, kamu selalu beliin orang itu. Nggak, gue beliin. Dia nggak kasih, gue diem-diem. Orang tuh kalau mengasihi, pasti memberi. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa mengasihi kita, makanya Yesus diberikan kepada kita. Natal bukankah tentang pemberian Allah bagi kita? Bukankah Natal bukti kasih Allah bagi kita? Haleluya. Saya kasih tahu. Waktu Tuhan itu ajarin saya poin ini, tiba-tiba kayak Tuhan bilang gini. Generous people are hard not to be noticed. Yang artinya gini, orang yang murah hati itu sulit untuk tidak diperhatikan. Bahasa gaulnya gini, orang yang baik banget sama kita, nggak mungkin kita cuekin. Halo? Meskipun kita tahu hidup dia kurang bener, tapi kalau dia baik banget sama kita, nggak mungkin kita cuekin dia. Serius nggak? Contoh, ini bukan pendeta mata duitan, tapi saya ngomong apa adanya. Orang yang baik banget sama saya, ngasih terus. Nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu. Nggak mungkin saya cuekin. Bener nggak? Masa bolak-balik tiap minggu ngasih air minum ke rumah saya? Masa saya cuekin dia? Saya bukan pendeta mata duitan. You know that well. Saya baik sama miskin maupun kaya. Tapi ini orang kok ngurusin gua banget gitu loh. Mastiin air yang saya minum sehat. Mastiin saya jangan kebanyakan minum kopi, dikasih matcha. Mastiin saya jangan kegendutan, disuruh detok. Ada aja yang dia pikirin gitu loh. Sampai, ketemu saya, mata saya merah dikit, langsung keluar. Ci, tetes mata dari Jepang, bagus. Kaget gue, laki gue aja gak perhatian begitu. Saya tetesin, perihnya minta ampun, langsung putih mata saya. Apa mereknya? Gak usah nanya, gak penting. Ilustrasi ini, Tuhan kasih hikmat ke saya. Gimana hati Tuhan gak tergugah kalau kita tuh murah hati sama Tuhan. Murah hati sama pekerjaan Tuhan. Kita peduli sama orang lemah. Orang yang generous, yang murah hati, nggak mungkin nggak diperhatiin Tuhan. Amen. Saya baca dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7. Dibilang gini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau Anda punya kesempatan menabur, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun kepada hamba Tuhan ataupun kepada sesama, berikan dengan sukacita dan sukarela. Jangan ngedumel, mending gak usah ngasih kalau kamu gak rela. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amen. Nah, Amsal 19 ayat ke-6 berkata gini, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Bayangin, generous people is hard not to be noticed. Yang mengerti katakan amin. Menabur bukan hanya dalam hal uang. Menabur bagi pekerjaan Tuhan bisa bicara tentang memberi diri melayani pekerjaan Tuhan. Waktu Anda bilang sama Tuhan, Tuhan pakai hidup aku. Saya kasih tahu, Tuhan langsung notice kamu. Yesaya 6 ayat 8. Kita baca yuk. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, sama-sama, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Berapa banyak Anda yang mau hidupmu dipakai Tuhan? Angkat tangan. Katakan Tuhan, ini aku, pakailah aku. Saudara, waktu saya masih muda banget, masih sekolah di Australia. Saya kalau nyembah, saya selalu bilang gini, Tuhan, use my life for your glory. Pakai hidup saya untuk kemuliaan-Mu. Pakai hidup saya untuk jadi berkat buat orang banyak. Saya selalu doain itu. Dan saya gak pernah nyangka Bapak Ibu. Setelah saya lulus kuliah, setelah saya kerja, setelah saya nikah, punya anak. Tuhan genapi mimpi saya. Saya dipakai Tuhan untuk jadi berkat untuk orang banyak. Sekali lagi, kalau Anda pengen dinotis sama Tuhan, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan ini aku, pakailah aku. Yang mau katakan amin. Yang keempat, kalau bagaimana supaya kita dikenal oleh Allah.
Be different to the world. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya kasih tahu, kalau orang tuh mirip-mirip, kita gak ngenalin. Tapi begitu ada satu yang beda gitu. Ih, menonjol ya nih orang ya. Kita langsung kenal. Dari sekian juta manusia, Tuhan memuji Ayub. Karena ia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tahu gak? Keren banget Ayub nih. Jarang-jarang manusia tuh dipuji Tuhan. Amin. Tapi Ayub dipuji Tuhan. Dikatakan dalam ayat 1 ayat ke-8 dibilang gini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Anda pengen dinotis sama Tuhan? Anda pengen Anda dikenal Allah? Pastikan kamu beda sama dunia. 1 Yohanes 2 ayat ke-3 bilang gini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau Anda pengen dikenal Allah, hiduplah jadi anak-anak yang taat. Jangan berbuat jahat. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, bagaimana supaya kita dikenal Allah? Have faith, miliki iman. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Anda ingat kisah tentang Yesus memuji perwira di Kapernaum? Satu hari perwira ini datang sama Yesus. Dia minta supaya Yesus mendoakan hambanya yang sedang terbaring sakit. Dan Yesus berkata dalam Matius 8 ayat ke-7, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi perwira ini jawab begini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10, Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow. Anda pengen dinotis sama Tuhan? Anda harus punya iman kepada Tuhan. Iman dan kepercayaanmu yang besar kepada Allah akan membuat dia berpaling kepadamu dan melakukan mujizatnya dalam hidupmu. Yang mau Tuhan bekerja dalam hidupmu dan buat mujizat, katakan amin. Miliki iman dan percayalah kepada Tuhan. Mungkin tahun kemarin, tahun ini, Anda nggak lihat ada perubahan. Anda nggak lihat Tuhan buka jalan. Tapi miliki iman. Jangan pernah give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kecewa. Karena Tuhan itu setia. Amen. Tetap pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Galatia 3 ayat 9 dikatakan gini. Jadi mereka yang hidup dari iman. Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Yang beriman itu. Anda yang pengen lihat Tuhan buat mujizat di hidupmu. Mari miliki iman di hatimu. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan.